Oke, halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Selasa 16 September, mau jam 4 pagi ya, bentar lagi penutupan di candle Senin. Saat ini agak sedikit membingungkan ya, kenapa garis Fibonacci gue hilang mulu ya. Kalau lagi normal dia bisa tiba-tiba muncul, tadi muncul ya. Oke, intinya garis Fibonacci kita berada di kira-kira 3680-an ya, bisa dicek di video hari mingguan kita. Lalu di 3720 adalah untuk area selanjutnya, dan ini bisa kita lihat dari supportnya, maka di sini kita bisa cari buy dan sell-nya di sini areanya ya, untuk kembali seperti biasa nyicil buy ya, jangan pernah cari sell. Oke, sementara ini karena ini untuk kondisi sekarang sih bisa sih sebenarnya sell-sell tipis, tapi cukup berbahaya. Lebih baik kita tunggu buy. Kenapa? Karena saat ini seperti biasa by the rumors, yaitu di mana saat ini ada rumors di mana tanggal 18 nanti FOMC News adalah membuat gold akan semakin tinggi lagi dan membuat dolar semakin menurun ya. Dimana kalau dolar turun maka gold akan terbang ke atas seperti biasa. Rumornya sudah keluar ya. Jadi gold saat ini hari ini memang tidak ada news di Forex Factory, tapi rumors dari news geopolitik ya yang memberitahukan kalau dolar akan semakin melemah dan otomatis gold akan semakin terbang ke atas. Nah, kalau besok terbangnya akan kemana? Kira-kira terbangnya akan ke daerah 3720. Jika tercapai baru kita bisa cari sell di area sini. Ya, jadi kalau sekarang jangan cari sell dulu karena ini belum daerah Fibonacci kita juga dan masih berbahaya sebenarnya, kecuali area atas ini. Ya, ini masih lebih mending dibandingkan itu, mendingan kita cari buy. Seperti sekarang ini boleh cicil buy, atau kalau misalnya dia udah turun, ini daerah support kita ya, selanjutnya 3656, ini juga kita bisa cicil buy selanjutnya. Daripada kita cari sell, mendingan tetap cari buy ya. Begitu juga dengan robot trading kita, sangat tenang ya kemarin yang ngikutin pakai buy. Oke, dan kalaupun sell kemarin di step 6 masih aman. Oke, cuman saat ini lebih baik kemana? Lebih baik kita cari buy ya. Dimana-mana kalau gold lebih aman buy daripada sell. Lanjut dari RSI sebenarnya sudah sangat tinggi sebetulnya. Jujur aja, bahkan dari daily pun sangat tinggi. Jadi kalau ini nanti FOMC News di hari Kamis ternyata zong, turunnya sih nggak main-main ya. Turun-turunnya bisa sampai ke 3550-an kemungkinan. 3580 paling enggak ya, bayangin bisa 100-an, bahkan bisa 100 lebih, tidak menutup kemungkinan karena ini semua terbang karena rumors, bukan karena realita. Realitanya belum keluar, FOMC News belum keluar, saat ini hanyalah FOMO ya, termasuk retail dan bank juga waktu itu sudah membeli sangat banyak ya. Jadi ini termasuk FOMO parah. Jadi ini sekalinya turun akan sangat dalam. Jadi cukup hati-hati kalau buy di daerah 3656 seperti ini, pasang SL ya. Karena ya kita nanti lihat juga di hari Selasa ada seperti apa news-newsnya. Oke, mari kita lihat di Forex Factory-nya. Di hari Senin, ya nih ya, Senin nggak ada news apa-apa yang terlalu signifikan. Hari Selasa baru ada. Hari Selasa nanti ada CPI dari CAD dan dari USD ada core retail sales yang ini bisa cukup memberikan sinyal untuk di hari Kamis atau Rabu ya. Karena termasuk masih Rabu sebenarnya karena Kamis jam 1 pagi kan belum penutupan ya. Penutupan candle tuh jam 4 pagi. Dan ini akan sebagai penentunya nih. Jadi core retail sales juga cukup membantu memberikan sinyal apakah valid di sini ya. Apakah USD akan semakin melemah? Ya, kalau iya, gold siap-siap terbang ya ke 37 bahkan ke 38, nggak main-main gold terbangnya karena FOMC ini bahkan sudah diforecastkan untuk turun ya. Dari mingguan kita juga sudah bahas. Jadi gold akan semakin terbang ke atas. Terbangnya sejauh mana gua nggak tahu. Gue itu juga masih hold untuk investasinya, untuk investasi tradingnya. Kita masih menunggu sebenarnya TP pertama gue di 3720, tapi kalau misalnya ini terbang di hari Kamis, tidak menutup kemungkinan kita tunggu terus sampai ke 4000 gitu. Ya karena ada perkiraan di akhir bulan itu ada yang memperkirakan sampai ke 3800 gold. Jadi masih cukup jauh, perjalanan masih 2 minggu lagi, tapi apakah bisa tercapai ya? Karena 3700 sebentar lagi sudah tercapai, ada yang memperkirakan juga di 3700 dan ya tinggal 20 lagi sangat mungkin untuk tercapai di minggu ini, bahkan belum akhir bulan loh ya, 37. Awal-awal financial advisor di luar pada memperkirakan gold akhir bulan 37 karena pada memperkirakannya akhir tahun 4000 gitu. Ini kalau 37 beneran siap-siap lah ya.
berarti dunia memang sedang kacau ya. Walaupun kita tahu demo ada di mana-mana, semua negara terjadi, tidak hanya di Indonesia saja terjadi demo, di luar juga banyak. Jadi memang sedang krisis besar-besaran di seluruh dunia. Maka investasi aset teraman saat ini adalah emas, salah satunya termasuk selain Bitcoin. Jadi ini tanggal 19 nanti ini sebagai penentuan yang cukup penting ya. Apakah gold akan terbang semakin tinggi nggak karuan dan Bitcoin pun akan kembali ke new ATH-nya. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Masih kita tunggu di esok hari dan malam nanti news retail sales, core retail sales. Segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam profit.